kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera lagi. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Mari semua duduk. Tangan duduk. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Mari kita mengambil absen. Yang pertama Bulan, Hadirbe. Yang kedua Sarah, selanjutnya Sinamiati. Oke. Apakah anak-anak ibu tahu apa materi kita sekarang ini? Rantai makanan. Oh, rantai makanan. Mungkin di kehidupan kita sudah terjadi rantai makanan. Seperti manusia yang makan nasi, sudah habis ke. Seperti manusia yang makan nasi, lalu akan mati dan disulaikan oleh bakteri. Seperti itulah rantai makanan. Rantai makanan itu adalah merangkai proses makanan yang dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat pada produsen, konsumen, dan proses atau dimulai untuk kebutuhan hidup. Dan juga ada fungsi dari makanan. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan interaksi langsung antara spesies yang ada, ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antara spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies kelarikan, dan mana juga yang termasuk dalam spesies predator pecah. Yang kedua ada sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan untuk spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Yang ketiga fungsinya yaitu mempelajari kontrol atas ke bawah atau kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Ada juga proses rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen.
konsep. Yang biasa kita jelaskan tadi yaitu tumbuhan hijau atau tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua tikus. Tikus ini kita sebut sebagai konsumen pertama atau primer. Yang ketiga itu ada ular yang bisa kita sebut dengan konsumen kedua atau sekunder. Selanjutnya itu adalah elang, yaitu bisa kita sebut dengan final konsumen atau konsumen puncak. Dan terakhir itu ada pengmurai. Pengmurai ini yang bisa dikatakan dengan dekomposer, yaitu pengmurai makanan seperti bakteri, gas fosfatu, gas batu jenisnya yang bisa menguraikan bangkai menjadi dalam tanah. Ada juga rantai makanan yang berada di ekosistem laut. Yang ada di ekosistem laut seperti fitoplankton, ikan kecil, anjing laut, hiu, dekomposer. Fitoplankton bisa disebut sebagai manusia karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan plankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan yang kecil yang berada di laut, sudah tahu kan? Nah, ikan kecil selalu memakan plankton. Nah, ikan kecil ini bisa jadi dimakan oleh anjing laut atau jenis anjing laut penguin yang makan ikan kecil yang kedua. Dan anjing laut biasa dibunuh oleh hiu atau paus alga yang sering kita sebut sebagai paus pemakan daging. Dan selanjutnya itu ada dekomposer. Apabila hiu atau paus tadi yang mati akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri yang terdapat di dalam laut, sehingga bakterinya akan menyatu terhadap lautan. Dan terakhir itu ada makanan yang besar seperti pohon, tumbuhan hijau, seperti yang ada di bawah tadi, kumbang pengmurai, burung hantu, ular, dan serigala. Cuman itu mungkin materi tentang rantai makanan. Ada yang mau tanyain nggak? Apa perbedaan tiga rantai makanan tersebut? Perbedaannya? Yang pertama itu ada
Lecture dulu ya. Jawaban 1 B. Dua D. 3 C. Satu B. 2 D. 3 C. 4 D. 5 A. 6 C. Tunggu. 6 C. 7 A. 8 dari mana kan? Betul. D 9 tadi makan kata. Ya Bu. Yang di sini dikatakan dalam alat mengurangi makanan dan dari makanan di atas. Yang betul itu padi, ulat, kakak, dan gas atau jagung, ulat, kakak, dan gas. Kalau ini siapa? Jagung padi,